Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan diberi segala bentuk kebaikan yang berasal dari Tuhan kita. Dalam beberapa sapaan pastoral terakhir ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri kembali masuk ke dalam kehidupan yang normal. Tapi tidak senormal sebelum pandemi COVID-19. Karena itu istilah yang dipakai kehidupan normal yang baru, new normal. Hidup di dalam cara atau kebiasaan yang baru. Kapan? Kita belum tahu. Sampai berapa lama? Juga kita belum tahu. Sejumlah informasi dan petunjuk telah disebarluaskan untuk menuntun kita masuk ke dalam kebiasaan yang baru itu. Rajin cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, tidak berbagi barang-barang yang kita pakai, memakai masker kalau di luar rumah, langsung mandi begitu tiba di rumah setelah bepergian, dan sejumlah kebiasaan baru yang lain. Kalau kita melihat foto ini, apa yang kita bayangkan? Sedang apa orang ini? Sedang berolahragakah? Atau sedang latihan kebugaran tubuh, fitness? Apa yang dilakukan pemuda ini adalah salah satu bagian dari pertunjukan sirkus. Sebenarnya orang ini sedang melakukan aktivitas yang sederhana. Sebuah kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Mandi. Membersihkan diri. Pemuda ini memang sedang mandi, tetapi ia melakukannya dalam keterbatasan. Bak mandinya hanya ember yang diameternya terbatas. Hanya cukup untuk tubuhnya. Air yang tersedia terbatas. Waktu untuk mandi juga terbatas. Pemuda ini harus mandi dengan segala keterbatasan. Tetapi justru karena semua keterbatasan itulah, ia harus melakukan sesuatu yang istimewa agar ia tetap bisa mandi. Sambil mandi, ia melakukan gerakan, manuver, dan improvisasi yang sulit. Dan saya yakin kita tidak akan melakukan gerakan-gerakan sulit ini sambil mandi. Akhirnya, pemuda ini berhasil mandi dengan semua keterbatasan itu. Seperti apakah kehidupan normal yang baru itu nanti kita akan alami? Saya tertarik untuk membayangkan bahwa hidup dalam kebiasaan yang baru itu menuntut kita untuk mau beradaptasi. Ada yang percaya bahwa yang selamat dari perubahan besar bukan mereka yang kuat, tetapi mereka yang sanggup untuk beradaptasi. Adaptasi tampaknya akan menjadi keharusan bagi kehidupan normal yang baru. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bahwa adaptasi adalah persoalan teologis. Apakah kita pernah berpikir bahwa ketika Allah memutuskan untuk menyelamatkan karyanya, termasuk manusia, dengan menjadi salah seorang di antara kita, ia perlu beradaptasi. Kemuliaan Allah ditinggalkan, turun ke dalam dunia, hidup bersama dengan manusia dan dunia yang kehilangan kemuliaan.
yang tak terbatas turun ke dalam dunia yang serba terbatas. Allah telah memilih cara yang unik untuk menyelamatkan kehidupan yang telah Ia ciptakan. Ia mau merasakan, Ia mau mengalami apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Ia mau menyesuaikan diri dengan manusia yang ingin Ia selamatkan. Allah telah melakukan yang terbaik dengan memakai cara-cara yang bisa dimengerti oleh manusia sebatas kemampuan manusia yang terbatas. Dengan sabar, Ia mau beradaptasi untuk segala resiko, bahkan ketika kematian menjadi resikonya. Adaptasi, barangkali itulah tantangan utama dalam kebiasaan baru kita nanti. Ada yang masih bisa dipertahankan, ada yang harus ditinggalkan. Adaptasi adalah cara yang telah dipakai oleh Allah yang tak terbatas itu untuk menyelamatkan ciptaannya yang serba terbatas, termasuk kita manusia. Adaptasi dalam kehidupan normal yang baru kelak akan terus mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita memang selalu terbatas. Hanya Allah yang tak terbatas. Hidup di dalam keterbatasan yang baru bisa jadi akan menantang kita untuk melakukan gerakan, manuver, improvisasi yang kreatif, yang selama ini belum kita lakukan tetapi sebenarnya bisa kita lakukan. Allah yang tak terbatas itu telah mengambil keputusan untuk tidak pernah meninggalkan kita, untuk bersama-sama dengan kita menghadapi, menjalani kehidupan yang serba terbatas ini. Kiranya kita semua tetap disertai oleh Allah yang tak terbatas ini dalam segala keterbatasan kita. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel.